Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana yang kita maklum bahwa Nabi Allah Ibrahim alaihi salam lahir pada masa pemerintahan Raja Namruz laknatullah alaih. Tuan Raja, bagaimana? Saya dengar selentingan berita. Berita apa? Pada waktu Tuan Raja pergi berburu, seorang anak muda bernama Ibrahim masuk ke tempat ibadah kita. Barangkali dia yang menghancurkan patung-patung kita. Kalau begitu cari, tangkap Ibrahim, tangkap. Panggil kepala intel. Dipanggil. Kamu cari orang namanya Ibrahim, tangkap. Kok ditangkap? Tangkap. Sebab menurut berita dia yang menghancurkan berhala-berhala kita. Ya tapi kan belum ada buktinya, Pak. Soal bukti gampang belakangan, yang penting tangkap aja dulu. Ini supersip ini. Saudara-saudara, dicarilah Nabi Allah Ibrahim, ketemu. Dihadapkan kepada Raja Namruz. Disidang di pengadilan terbuka. Disaksikan orang banyak. Dibuka oleh Raja Namruz. Sidang luar biasa dalam rangka memeriksa dan mengadili tertuduh Ibrahim. Dengan ini kami nyatakan dibuka untuk umum. Terdakwa supaya dibawa ke dalam ruangan sidang. Dihadapkan Nabi Ibrahim. Nama Ibrahim. Orang tua Azar. Tuduhan menghancurkan berhala. Anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim? Ibrahim, benarkah kamu yang menghancurkan Tuhan-Tuhan kami? Siapa bilang? Ada berita yang sampai kepada kami. Ketika kami keluar kau masuk ke tempat kami ibadah. Ngaku aja dah, ngaku. Daripada urusan jadi panjang mendingan ngaku aja dah. Kata Nabi Ibrahim, enggak. Bal fa'aluhu kabiruhum hadza. Yang menghancurkan berhala-berhala Tuhan, berhala yang paling besar ini. Yang paling besar ini. Besarnya nunjuk ke patung, ininya nunjuk ke dirinya. Kabiruhum kepada berhala, hadza kepada dirinya. Enggak, kata Nabi Ibrahim. Setahu saya enggak semua berhala hancur. Saya dengar yang paling gede enggak apa-apa. Ya, dan ada kampak di tangannya. Kali yang gede tuh iseng. Jadi yang kecil-kecil ini dikampakin semua sama yang gede. Buktinya kampak masih ada di tangannya kok. Tanya aja dia. Kata Namrud, Ibrahim, kamu sudah gila apa? Kenapa? Masa saya disuruh nyembah berhala, disuruh nanya berhala? Jadi nggak bisa jawab dia. Nggak bisa jawab lah. Kalau nggak bisa jawab kenapa disembah? Yang gila saya apa sampean? Merasa tidak sanggup menghadapi argumentasi yang diajukan oleh Nabi Allah Ibrahim, Namruz kalap. Dalam kekalapannya itulah ia menjatuhkan vonis bahwa Nabi Allah Ibrahim dihukum bakar hidup-hidup. Pada hari yang ditentukan, dikumpulkanlah kayu bakar sebanyak-banyaknya, sehingga merupakan timbunan besar yang menyerupai sebuah bukit kecil. Apabila segalanya telah siap, kayu bakar itu pun disulut orang, dan api mulai menjilat ke sana kemari, makin lama makin besar, makin lama makin besar, sehingga tentara Namruz bingung. Ini Ibrahim bagaimana ngebakarnya? Kalau kita anterin ke api, kitanya ikut angus, dilemparin gak mungkin sampai. Lalu mereka menemukan akal, dibuat semacam lentingan busur panah. Kalau istilah kita di kampung kayak selepetan begitu. Sehingga Nabi Ibrahim dilemparkan dan tepat jatuh di tengah kobaran api yang menggunung. Namruz tentu saja memandang dengan perasaan puas. Segenap konco-konco dan antek-anteknya melihat dengan hati yang lega. Dan semuanya merasa hancur sudah. Biang kerok yang selama ini menjadi racun dan duri dalam kehidupan kita. Tapi rupanya yang mereka mau lain dengan yang Allah mau. Ketika Nabi Allah Ibrahim hampir masuk setengah kobaran api yang menggunung itu, datanglah perintah Allah kepada api. Ya naru
kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Hai api, dinginlah kamu, selamatkan Nabi Ibrahim. Api ini tunduk kepada perintah Allah, ia pun dingin, sehingga Nabi Ibrahim di tengah kobaran api yang menggunung, seujung rambut pun tidak terbakar, malah kedinginan di tengah kobaran api. Lalu api ini dari besar, makin lama makin kecil, makin lama makin kecil, akhirnya padam. Yang ada tinggal tumpukan arang dan debu. Kata Namrus, mampus loh Ibrahim, rasain. Barangkali istilah kita nih, makan pencarian lo. Pakai betingkah, mencaci maki Tuhan kami, menghancurkan berhala-berhala. Sekarang rasakan hasil usahamu. Sorak-sorai pun kedengaran. Begitu lagi sorak-sorak dari tumpukan abu dan arang itu gerak-gerak. Rusak, kerusuk, rusak. Kok ini ada arang bergerak-gerak? Rupanya dilihat-lihat, makin lama makin nyata, Nabi Ibrahim keluar dari tumpukan arang dalam keadaan utuh, tidak kurang satu apapun. Sebenarnya andai kata Namrus mau menggunakan akalnya, saat itu dia tentu menemukan satu hal yang luar biasa. Satu kebesaran yang kalau dia mau merenung akan sampai kepada kekuasaan yang serba maha. Tapi karena ketika itu hatinya sudah dipenuhi nafsu, ditutupi oleh kesombongan, dia buta terhadap kenyataan itu. Kaum muslimin rahimakumullah, akhirnya Nabi Allah Ibrahim ini diteror langsung oleh orang tuanya. Kata abahnya, "Araghibun anta an alihati ya Ibrahim? Ibrahim, kau benar-benar tidak senang kepada Tuhan-Tuhan kami, berhala-berhala ini? La illam tantahi la arjumannaka wahjurni maliya." Kalau engkau tidak berhenti, hai Ibrahim, tidak berhenti memperkenalkan Tuhan seluruh sekalian alam, tidak berhenti mencela dan mencaci bahkan menghancurkan berhala-berhala kami, la arjumannaka, akan kami rajam kamu. Iya, kalau raja yang ngancam begini, orang tua beliau sendiri ngancam begini. Itulah tantangan dakwah, saudara-saudara. Kita melaksanakan dakwah ini tempo-tempo berhadapan dengan penguasa yang mentalnya macam Namrus. Tempo-tempo berhadapan dengan orang kaya yang pelitnya macam Qarun. Tempo-tempo berhadapan dengan orang tua yang mentalnya macam Azar. Orang tua yang kaku, yang tidak mau terbuka terhadap kenyataan. Istilah di kampung kita, orang tua yang laceng. Tahu laceng? Udah salah kenceng. Sulit benar menerima pembaruan yang membawa umat kepada masalah-masalah yang memang nyata lebih baiknya. Itulah tantangan di dalam melaksanakan tugas dakwah, dan ini dihadapi oleh Nabi Allah Ibrahim. Ayahnya terakhir memberikan tekanan, kalau kau tetap melaksanakan misimu, tidak engkau mau berhenti dari tugas dakwah ini, awas Ibrahim, la arjumannaka, akan aku rajam, akan kami lontari kau dengan batu, wahjurni maliya, pergi kamu dari sini. Ya Allah, diputuskan hubungan. Kalau memang engkau berkeras dengan tugas dakwahmu, persilakan Ibrahim, keluar, pergi saja dari sini. Diusir oleh orang tuanya sendiri. Inilah hidayah, saudara-saudara. Oleh sebab itu, tugas utama kita kaum muslimin sebenarnya bukan mengislamkan orang, tapi menyampaikan Islam. Tugas kita ialah menyampaikan Islam, bukan mengislamkan orang. Sebab orang mau Islam atau tidak, itu urusan hidayah dari Allah. Jangankan kita, Nabi Ibrahim mentauhidkan ayahnya Azar. Nabi Nuh tidak bisa mengislamkan putranya. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW pun tidak bisa memberikan hidayah kepada Abu Jahal dan Abu Lahab. Paman Nabi, orang tua, istri Nabi sekalipun, hidayah tidak diberikan kepada mereka. Mereka tidak terpanggil mengikuti kebenaran. Kalau sudah kenyataan ini yang kita temui, kembalilah ke Quran. Allahumma inni qad ballagtu, wahai Allah, seruanmu sudah saya sampaikan, dakwahmu sudah saya canangkan, ajakan kepada tauhid sudah saya sampaikan. Allahumma inni qad ballagtu, sudah saya sampaikan ya Allah. Perkara mereka tidak mau ikut, itu karena semata-mata hidayah berada di tanganmu ya Allah.
Kalau kemari landasan dakwah kita, insya Allah tugas dakwah kita berkelangsungan. Kalau tidak, makan hati. Kita pikirin, ya orang gua ajak benar-benar nggak mau. Ya, dipikirin. Saya ajak ngaji, malah dicaci maki. Saya ajak yang baik, malah saya dicemoohkan. Kok begini dakwah? Akhirnya dipikirin, sakit, jantungan. Sudah orang nggak kena kita ajak beriman, kita sendiri makan ke dalam. Itulah Quran meletakkan konsepsi dasar, sampaikan dakwah dengan baik, bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billah. Kalau ternyata metode sudah baik tapi orang tidak juga mau beriman, tanamkan. Allahumma inni qad ballaghtu. Ya Allah, tugas saya cuma sekedar menyampaikan. Perkara mereka tidak mau, saya sudah menyampaikan. Kelapangan jiwa akan kita berhadapan dengan